Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat renungan hikam mutiara hati yang dirahmati Allah, edisi ke-7 Kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah ini sungguh luar biasa. Ada keterkaitan dengan edisi sebelumnya. Sahabatku, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu adalah yang paling benar. Tidak perlu diragukan soal janji Allah. Maka edisi kali ini tentu kita akan mengulas bagaimana manusia yang sering meragukan janji-janji Allah, padahal itu adalah hak, sesuatu yang sangat benar dan tidak diragukan lagi. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di edisi ke-7 ini dalam kitab hikamnya menjelaskan bahwa jangan kita ragukan janji Allah, siapapun kita manusianya. La yushakkikannaka fil wa'di 'adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratik wa ihmadan linuri sariratik. Janganlah karena tiadanya pemenuhan atas segala sesuatu yang Allah janjikan dan telah dijanjikan oleh Allah, padahal telah jatuh temponya, telah jatuh waktu janji Allah untuk dipenuhi. Ini membuatmu ragu terhadap janji-janjinya Allah. Kenapa? Agar yang demikian itu tidak menyebabkan basirahmu buram dan cahaya sirmu padam. Subhanallah. Dalam Al-Quran ada sebuah hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Sarah. Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa agar dikaruniai keturunan, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah As-Saffat. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Tatkala datang dua malaikat memberi kabar gembira akan lahirnya Nabi Isa alaihissalam, Siti Sarah pun digambarkan tersenyum keheranan. Dalam surat Hud ayat 72 dan 73. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li shaykha inna hadha la syai'un ajib. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid. Istrinya berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua dan suamiku pun adalah dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya, keberkahannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Demikian halnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata, Qala abasyartumuni ala ammassani al-kibaru fabima tubashirun. Qalu basyarnaka bilhaqqi fala takum minal qanidin. Nabi Ibrahim berkata, apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Maka dengan cara bagaimanakah terlaksananya berita gembira yang kamu kabarkan ini? Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Ibrahim pun berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang yang sesat. Quran Surat Al-Hijr ayat 54-55. Keraguan kita akan janji Allah sesungguhnya adalah tanda dari kelemahan tauhid, sehingga membuat basirah menjadi buram dan cahaya sir, cahaya rahasia menjadi padam. Keraguan yang demikian akan sangat berbahaya dalam proses kita bersuluk kepada Allah.
pada kisah tertundanya kelahiran Nabi Ishak alaihissalam, ini bukti terbesit keraguan dalam diri Siti Hajar akan janji Allah. Masya Allah. Mengenai Basirah, seperti telah dibahas dalam edisi kelima kitab Al-Hikam, di sana dikatakan sudah bahwa cahaya Basirah ini untuk melihat yang al-haq pada segenap ufuk dalam semesta. Adapun cahaya sir merupakan cahaya yang akan menampakkan jati diri setiap insan tentang rahasia hakikat diri kita, qada dan qadar kita, misi hidup, tujuan hidup, visi hidup hanya bisa ditampakkan dengan cahaya sir Allah. Subhanallah. Manusia sebagai hamba tidak mengetahui kapankah Allah akan menurunkan karunia dan rahmatnya, sehingga manusia jika melihat tanda-tanda ia pun menduga-duga mungkin telah tiba saatnya, padahal bagi Allah belum memenuhi semua syarat yang dikehendakinya. Maka bila tidak terjadi apa yang telah diduganya, hendaklah tidak ada keraguan terhadap kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi dalam Sulhul Hudaybiyah, perjanjian perdamaian, gencatan senjata dengan mereka kaum Quraisy di Mekah. Ketika Rasulullah SAW menceritakan mimpinya yang tersirat dalam surat Al-Fat, Allah berfirman, sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpi bahwa kamu pasti memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut, kepala dan memendekkannya sedang kamu merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Masya Allah. Andai saja waktu itu masuk ke kota Makkah, maka terjadilah ibadah umrah dengan aman sejahtera. Sehingga apa yang terjadi, sahabatku sekalian, ketika gagal tujuan umrah karena ditolak oleh bangsa Quraisy dan terjadi penandatanganan perjanjian Sulhul Hudaybiyah yang oleh sahabat Umar dan sahabat lainnya, itu dianggap sangat mengecewakan. Mereka selalu menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang tidak ditepati janjinya Allah. Masya Allah. Maka ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu mengajukan beberapa pertanyaan, kemudian Rasulullah pun menjawabnya, aku hamba Allah dan utusannya, dan Allah tidak akan mengabaikanku. Allah pun berfirman dalam menghadapi ujian dari Allah, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Sahabat Mutiara Hikam, sahabat renungan Hikam Mutiara Hati yang dimuliakan Allah, mari kita sebagai umat Nabi Muhammad yakinlah dengan apapun yang dijanjikan Allah untuk kita manusia, dan jangan sedikit pun kita ragukan dan meragukan apa yang Allah janjikan. Mungkin yang kemudian membuat kita ragu adalah godaan-godaan syaitan. Bisa jadi godaan hawa nafsu yang mendorong kita untuk tidak sabar melakukan segala sesuatu. Mari kita benahi segala sesuatunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.